Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kalian memperhatikan bahwa bulan Zulqa'dah adalah satu dari 4 bulan suci dalam Islam? Tapi sayangnya, tak banyak yang tahu keutamaan dan kemuliaan bulan ini. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang Zulqa'dah, mulai dari kedudukannya dalam Islam, peristiwa sejarah, hingga amalan-amalan yang dianjurkan. Simak sampai akhir, agar kita bisa menghidupkan bulan ini dengan penuh berkah. Zulqa'dah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram." Quran Surah At-Taubah ayat 36. Ayat ini menegaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, Allah telah menetapkan 12 bulan dalam setahun, dan 4 di antaranya disebut bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan dan dilarang terjadi pertumpahan darah. Apa sajakah 4 bulan haram itu? Dalam sebuah hadis syahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Setahun ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, dan 1 yang terpisah yaitu Rajab." Jadi, 4 bulan haram adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Zulqa'dah adalah yang pertama dari 3 bulan haram secara berturut-turut. Makna haram bukan berarti dilarang, seperti umum dikenal. Dalam konteks ini, kata haram berarti dimuliakan dan dijadikan suci secara syar'i dan syarifah. Perang dan pertumpahan darah dilarang, kecuali dalam kondisi darurat atau membela diri. Dosa yang dilakukan di bulan haram lebih besar dosanya daripada di bulan biasa. Pahala kebaikan juga lebih besar dan dilipat gandakan. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Allah menjadikan 4 bulan tersebut sebagai bulan haram karena Dia mengagungkannya dan menjadikan dosa di dalamnya lebih besar, serta amal saleh dan pahala juga lebih besar. Mengapa diharamkan perang di bulan ini? Menurut para ulama tafsir dan sejarawan, larangan ini juga berasal dari masa Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW agar umat manusia memiliki waktu aman untuk beribadah, terutama karena Zulqa'dah adalah bulan menjelang haji. Di zaman jahiliyah pun, mereka menghormati bulan haram sebagai masa damai, agar kabilah-kabilah bisa bepergian ke Makkah tanpa takut serangan. Apa hikmahnya bagi kita sekarang? Yang pertama, introspeksi diri. Zulqa'dah adalah momen untuk menahan diri dari dosa besar dan kecil, baik yang tampak maupun tersembunyi. Kedua, meningkatkan amal ibadah. Karena pahalanya lebih besar, gunakan bulan ini untuk memperbanyak zikir, sedekah, puasa sunnah, dan membaca Al-Quran. Dan ketiga, persiapan Zulhijjah. Bulan ini ibarat pintu gerbang menuju 10 hari terbaik dalam Islam, yakni awal Zulhijjah. Bulan dimulainya ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, musim haji itu adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 197. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa musim haji tidak hanya terbatas pada hari-hari tertentu di bulan Zulhijjah, tapi mencakup rentang waktu yang dimulai sejak 1 Syawal, sepanjang Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Ini adalah masa sah untuk melakukan niat ihram haji. Sejak Zulqa'dah, jamaah haji mulai berniat ihram. Meskipun puncak ibadah haji seperti wukuf di Arafah terjadi pada 9 Zulhijjah, namun prosesnya dimulai lebih awal. Jamaah sudah mulai masuk ke Makkah, menunaikan umrah, dan melakukan tamattu jika mengambil jenis haji tersebut. Aktivitas di Makkah mulai padat sejak Zulqa'dah. Ini menjadi bulan strategis secara ruhani dan logistik. Rasulullah SAW juga memulai umrah beliau di bulan ini. Bahkan 4 kali umrah beliau semuanya dilakukan pada Zulqa'dah. Bulan ini adalah fase persiapan mental dan spiritual. Seperti bulan Ramadan, mempersiapkan kita menyambut Lailatul Qadar, maka Zulqa'dah mempersiapkan kita untuk menyambut puncak ibadah haji dan Idul Adha. Dalam fikih, waktu ihram untuk haji tidak sah kecuali dilakukan dalam bulan-bulan haji. Artinya, seseorang tidak bisa berniat ihram untuk haji pada bulan Rajab, misalnya. Maka, Zulqa'dah adalah bulan yang diakui secara syar'i sebagai bagian dari waktu resmi haji.
Bahkan menurut para fuqaha, ihram sebelum Syawal tidak sah untuk haji, meski bisa dihitung untuk umrah. Apa hikmahnya untuk kita sekarang? Pertama, mengenang makna haji meski belum berangkat. Zulqa'dah bisa menjadi bulan kontemplasi untuk kita yang belum berhaji, menanam niat, mempersiapkan bekal, dan memperbanyak doa. Kedua, melatih diri dengan ibadah yang mirip haji, seperti berpuasa, menjaga lisan, memperbanyak zikir dan takbir, karena semuanya adalah sifat utama orang berhaji. Dan ketiga, menyambut 10 hari pertama Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah jalan masuk menuju 10 hari terbaik dalam setahun, maka siapkan diri dari sekarang. Rasulullah umrah di bulan Zulqa'dah. Hadis syahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah sebanyak 4 kali, semuanya pada bulan Zulqa'dah, kecuali umrah yang digabung dengan haji. Hadis riwayat Bukhari nomor 1776, Muslim nomor 1253. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memilih bulan Zulqa'dah untuk melaksanakan umrah. Ini bukan kebetulan, tapi disengaja dan penuh hikmah. Apa saja umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di bulan Zulqa'dah? 1. Umrah Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Beliau dan para sahabat keluar menuju Makkah dengan niat umrah, namun dicegah oleh kaum Quraisy dan akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Walau tidak sampai ke Ka'bah, niat dan keberangkatannya tetap dihitung sebagai ibadah umrah yang sah secara niat dan hukum. 2. Umrah Qada, tahun 7 Hijriah. Sebagai kompensasi dari perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat masuk Makkah dan menyempurnakan ibadah umrah yang tertunda sebelumnya. 3. Umrah Ji'ranah, tahun 8 Hijriah. Setelah penaklukan Taif, Rasulullah membagi harta rampasan di Ji'ranah. Kemudian beliau ihram dari Ji'ranah dan melaksanakan umrah ke Makkah. 4. Umrah dalam rangka Haji Wada, tahun 10 Hijriah. Ini adalah satu-satunya umrah beliau yang digabung dengan haji atau haji qiran. Apa saja makna dan hikmah penting dari pilihan waktu ini? Pertama, Zulqa'dah adalah waktu yang sangat utama untuk umrah. Jika bukan bulan yang istimewa, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan selalu memilihnya. Ini menjadi teladan bagi umat Islam bahwa umrah di bulan Zulqa'dah sangat dianjurkan atau mustahab. Kedua, bulan damai, tidak ada perang. Zulqa'dah adalah bulan haram, artinya larangan berperang ditegakkan. Ini menjadikan umrah lebih khusyuk dan aman, baik secara lahir maupun batin. Ketiga, peluang pahala besar. Karena bulan haram, maka amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Umrah yang sudah bernilai besar akan semakin besar nilainya jika dilakukan pada bulan haram, terutama Zulqa'dah. Apa implikasinya untuk kita saat ini? Jika merencanakan umrah, pilihlah bulan Zulqa'dah. Banyak orang hanya berlomba di Ramadan, padahal Zulqa'dah lebih tenang dan tidak padat. Berikan edukasi pada umat bahwa ini adalah bulan umrah pilihan Rasul. Bukan hanya Ramadan yang utama, tapi juga Zulqa'dah. Gunakan bulan ini untuk memperbanyak niat dan doa agar diberi kesempatan ke Baitullah, karena keutamaan ibadah haji dan umrah dimulai dari langkah niat. Dengan memahami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari sekali memilih Zulqa'dah untuk umrah, kita menyadari bahwa bulan ini adalah waktu yang sangat disukai Allah dan Rasul-Nya untuk mendekatkan diri kepadanya. Dosa diperbesar, amal ditinggikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan itu. Quran Surah At-Taubah, ayat 36. Dalam tafsir Ibnu Abbas, dijelaskan, berbuat zalim di bulan-bulan haram lebih besar dosanya, meskipun kezaliman itu sudah berat kapanpun dilakukan. Ini menunjukkan bahwa setiap bentuk dosa atau kezaliman yang dilakukan di bulan haram, termasuk Zulqa'dah, dilipat gandakan bobotnya oleh Allah. Apa yang dimaksud zalim dalam konteks ini? Dalam tafsir klasik dan modern, jangan menzalimi diri kalian, bermakna melanggar larangan Allah, melalaikan kewajiban, menzalimi orang lain,
bersikap sombong, berkata kotor, atau berlaku buruk. Semua bentuk dosa ini lebih berat akibatnya bila dilakukan di bulan haram karena waktunya dimuliakan, dan Allah melarang keras pelanggaran pada waktu yang disucikan. Karena dosa diperbesar di bulan ini, maka kita diperintahkan untuk lebih berhati-hati dan waspada terhadap beberapa hal, seperti lisan. Hindari riba, fitnah, ucapan kasar, dan keluhan yang berlebihan. Gantilah dengan zikir, istighfar, dan kalimat yang baik. Hati, jauhi hasad, dendam, iri, dan buruk sangka. Perbanyak muhasabah, introspeksi, dan niat tulus. Dan perbuatan, jangan menyakiti orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hindari maksiat, meski kecil, karena dosa kecil bisa menjadi besar bila dilakukan di waktu yang mulia. Mengapa dosa dilipat gandakan di bulan haram? Beberapa ulama seperti Imam Qurtubi dan Ibnu Rajab menjelaskan, waktu yang dimuliakan, seperti bulan haram, membuat pelanggaran menjadi lebih besar karena terjadi di waktu yang seharusnya dijaga dengan hormat. Sama seperti dosa di tanah suci, maka lebih besar, dosa di bulan suci juga lebih berat di sisi Allah. Apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan Zulqa'dah? Perbanyak istighfar dan taubat harian, kurangi interaksi media sosial negatif, tingkatkan amalan hati seperti keikhlasan, sabar, syukur, serta amalkan sunnah-sunnah ringan seperti sholat duha, sedekah, puasa sunnah. Jika di bulan biasa kita berusaha untuk tidak berdosa, maka di bulan haram kita harus menggandakan usaha itu. Karena yang dilanggar bukan hanya hukum, tapi kehormatan waktu yang Allah sendiri sucikan. Momen persiapan menuju puncak spiritual. Zulqa'dah bukan hanya bulan sunyi sebelum kemeriahan Zulhijjah, tapi jembatan spiritual menuju ibadah terbesar dalam Islam, yaitu ibadah haji dan Idul Adha. Bagi mereka yang akan berhaji, bulan ini adalah fase awal perjalanan agung menuju Baitullah. Bagi kita yang tidak berangkat, ini tetap menjadi momen emas untuk persiapan ruhani. Zulqa'dah adalah awal masa haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, musim haji itu adalah beberapa bulan yang telah diketahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 197. Tafsir para ulama, seperti Ibnu Katsir, menyebut bahwa bulan-bulan haji adalah Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Maka, Zulqa'dah adalah bulan tengah, di mana jamaah mulai ihram dan mendekat ke tanah suci. Proses mental dan spiritual harus dimatangkan, dan fokus berpindah dari rutinitas duniawi ke kesadaran akhirat. Walau tidak semua muslim menunaikan haji, semua muslim bisa mendapat bagian dari semangat haji, yaitu dengan cara 1. Membersihkan jiwa, tinggalkan maksiat kecil maupun besar. Muhasabah, evaluasi ibadah sejak awal tahun Hijriah. Latih diri untuk khusyuk, sabar, dan tenang. 2. Tingkatkan tilawah Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai teman sehari-hari. Tambahkan target tilawah. Misalnya 1 juz per hari mulai Zulqa'dah. Akan selesai 30 juz menjelang akhir Zulhijjah. 3. Perbanyak zikir dan istighfar. Bangun rutinitas pagi dan sore. Zikir, tahmid, tasbih, takbir, tahlil. Perbanyak istighfar sebagai bentuk penyucian hati. 4. Shalat sunnah dan puasa sunnah. Jadikan Zulqa'dah sebagai momentum konsisten untuk melakukan shalat duha dan qiyamul lail, serta puasa Senin Kamis atau Ayyamul Bid. Dan 5. Persiapan menuju 10 hari pertama Zulhijjah, waktu terbaik dalam setahun. Latihan spiritual sejak Zulqa'dah membuat kita tidak kehilangan momentum emas ini. Jika Ramadan adalah latihan untuk menahan hawa nafsu, maka Zulqa'dah adalah latihan menuju ketundukan total. Sebab haji bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga pengembaraan jiwa menuju Allah. Zulqa'dah dalam sejarah Islam. Di antara sejarah besar yang terjadi di bulan Zulqa'dah adalah perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW bersama sekitar 1.400 sahabat berangkat menuju Makkah dengan damai. Niatnya hanya satu, melaksanakan umrah. Namun ketika sampai di Hudaybiyah, rombongan mereka dihalangi oleh kaum Quraisy. Ketegangan pun memuncak, tapi Rasulullah tidak mengangkat senjata. Alih-alih perang, terjadilah satu perjanjian damai antara Islam dan Quraisy yang di atas kertas tampak berat sebelah dan merugikan umat Islam. Perjanjian itu berisi, kaum muslimin tidak jadi umrah tahun itu.
Jika ada orang Quraisy masuk Islam dan kabur ke Madinah, harus dikembalikan. Tapi jika ada Muslim murtad dan kembali ke Quraisy, tidak boleh diminta balik. Para sahabat, termasuk Umar bin Khattab, merasa sangat kecewa. Tapi justru saat itulah Allah menurunkan wahyu yang menenangkan. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Quran Surah Al-Fath ayat 1. Mengapa disebut kemenangan? Karena ini membuka jalan bagi dakwah Islam menyebar luas tanpa peperangan. Dalam 2 tahun setelah perjanjian, jumlah Muslim meningkat pesat. Dan akhirnya, perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh Quraisy sendiri, yang menjadi sebab Fathu Makkah. Zulqadah adalah bulan yang mengajarkan kita bahwa kesabaran dan kedamaian, meskipun tampak kalah, justru bisa menjadi awal kejayaan. Kemenangan dalam Islam tak selalu datang lewat pedang, tapi lewat sikap tenang dan tunduk pada kehendak Allah. Sahabat Muslim, Zulqadah bukanlah bulan biasa. Ia adalah bulan suci, bulan umrah, bulan awal haji, dan bulan refleksi diri. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mari kita hidupkan bulan ini dengan amal-amal terbaik kita. Salat tepat waktu, memperbanyak istighfar, membaca Quran, dan menjaga lisan. Semoga Allah menerima amal kita dan mengangkat derajat kita di bulan yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Subscribe, semoga keberkahan menyertai Anda.